سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina siyama haqqal hamdi wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga kita dapat istiqomah di dalam melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang sholih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf tadi masih ada jam yang harus saya selesaikan di kelas ini, karena pertemuan terakhir apalagi mereka sudah pulang kampung. Terlambat, mohon maaf. Materi kita hari ini lompat dulu dari 10 amal-amal yang dapat menenangkan hidup, membahagiakan hidup. Saya lompat dulu karena ada materi penting yang perlu kita ketahui, yaitu apa? 10 makna bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejak kecil kita sudah diberitahu oleh para ustadz kita, bahkan membaca buku tentang keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan. Nah, maka sekarang mari kita buktikan keutamaan dan keistimewaan itu melalui beberapa sumber baik Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, ibu-ibu, bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah untuk memerintahkan ibadah puasa, sebagaimana telah diperintahkan kepada umat para nabi terdahulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi la'allakum tattaqun itu agar umat Nabi Muhammad itu meraih kebaikan, keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan sebagaimana umat para nabi terdahulu. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum bukan sekedar basa-basi agar kita ini tidak merasa puasa sendiri, tetapi lebih dari itu umat-umat terdahulu itu sudah meraih keutamaan, kemuliaan, keistimewaan yang itu agar didapat pula oleh umatnya Nabi Muhammad. Sehingga ketakwaan itu terus berkesinambungan dimiliki oleh umat para nabi dan sambung menyambung. Itulah inti dari kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi bukan sekedar narasi yang bersifat basa-basi agar umat Islam tidak merasa diperintahkan puasa sendiri, karena itu umat terdahulu juga diperintahkan. Jadi ini kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sekarang apa maknanya? Pertama, ibu-ibu, Ramadan itu disebut Syahrul Quran karena bulan ini Al-Quran pertama kali
Selain itu ternyata firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam itu juga di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang memang dipilih Allah untuk memerintahkan puasa, dan dipilih Allah untuk menurunkan firman-firmannya. Tidak hanya Quran, tetapi Taurat, Zabur, Injil pun juga diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, ayat yang sudah ibu-ibu sering baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jelas tujuannya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, sekaligus sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Ini keutamaan pertama. Yang kedua, Syahrul Siyam. Syahrul Siyam itu bulan puasa, sudah jadi bahasa kita ini, bulan puasa. Jadi Ramadan itu bulan yang diwajibkan puasa, karena bulan ini dalam satu bulan Allah memilih untuk mengamalkan amalan yang meningkatkan 2 derajat. Orang puasa itu derajatnya menjadi orang mukmin. Maka panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu itu kalau direspon, maka yang merespon ini sudah masuk kategori orang yang beriman. Dan apabila orang beriman ini menjalankan puasa dengan baik dan sempurna, maka meningkat derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa di bulan Ramadan itu meningkatkan 2 derajat, dari muslim meningkat jadi mukmin dan muttaqin. Itu hanya rukun Islam yang keempat saja yang meningkatkan 2 derajat dalam satu amalan, itu puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu memiliki keunikan. Nah, Syahrul Siyam itu hanya bulan itu yang dicantumkan dalam Al-Quran. Bulan Muharram, bulan Safar sampai Zulhijjah itu tidak satu pun nama bulan itu disebut di dalam Al-Quran. Hanya satu, yaitu Ramadan saja. Tadi ayatnya sudah kita baca, ya. Syahrul Ramadan. Jadi hanya bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ya bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan yang ditetapkan Allah ketika Allah mencipta langit, bumi dan matahari. Jadi bulan Muharram sampai Zulhijjah itu bulannya Allah. Bulan yang sudah lebih dulu ada dibanding Januari sampai Desember. Dan kalau mau jujur, mestinya Januari sampai Desember itu tidak menyebut nama bulan, karena penghitungannya berdasarkan perjalanan matahari. Sedang Muharram sampai Zulhijjah
itu hitungannya menurut perjalanan bulan, maka disebut bulan Muharram dan bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan. Nah, Januari sampai Desember mestinya menggunakan kata matahari. Matahari Januari, matahari Februari, matahari Maret, matahari April mestinya menggunakan kata matahari karena hitungnya berdasarkan perjalanan matahari. Ya, namun karena sudah kagum salah kaprah, ya sudah mau diapakan lagi. Namun kita mestinya hafal, mestinya tahu bulan-bulan. Kenapa? Ibadah-ibadah itu menggunakan bulannya Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Ya, misalnya bulan haji itu kan bulan Zulhijjah kan. Perintah sholat itu jatuh di bulan Rajab kan. Tidak bulan Juli atau Juni bukan. Jadi seluruh rangkaian ibadah yang diajarkan dalam Islam itu berkaitan dengan bulannya Allah. Karena itu kita punya bulan sendiri, tetapi lebih mempopulerkan bulannya orang lain. Dan yang lebih menyedihkan itu kita punya hari Ahad, karena hari berikutnya kan Isnin, kan? Senin, Selasa, Arba'ah, Rabu, Khamis. Itu hari kita. Tapi mengapa umat Islam larut tidak menggunakan kata Ahad tapi hari Minggu? Padahal Minggu itu Dominus, hari Tuhan kita, hari waktu kebahagiaan. Dan umat Islam lebih senang menggunakan kata Minggu daripada kata Ahad, padahal punya hari sendiri. Hari Ahad itu hari pertama, Isnin hari kedua, Selasa hari ketiga. Mestinya lebih bagus menggunakan kata Ahad. Lebih bagus mempopulerkan nama hari milik kita. Tapi sayangnya sudah tak bersalah kaprah. Sudah. Kalau diingatkan, biasanya yang diingatkan dituduh ya itu macam-macam, radikal, ya radikul, ya ekstrim, ya fanatik, ya eksklusif, macam-macam. Ya, sewara segala. Itu yang kedua. Yang ketiga, syahrul tilawah, bulan membaca Al-Quran. Mengapa? Karena bulan ini Jibril alaihissalam menemui Nabi untuk melakukan tadarus Al-Quran bersama Nabi dari awal hingga akhir. Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Kana Jibril yarqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalihu ya'idu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran." Jibril menemuinya setiap malam pada bulan Ramadan hingga terbalik. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan hafalan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril. Jadi di bulan Ramadan itu selain bulan Syahrul Quran juga Syahrul Tilawah. Syahrul Quran pertama kali diturunkan Al-Quran, Syahrul Tilawah bulan Rasul dites hafalannya oleh malaikat, dan Rasul juga ada hafalannya para sahabat. Dan itu bulan Ramadan ini bulan istimewa karena Rasul melakukan murojaah bersama Nabi, bersama malaikat Jibril. Maka ibu sekalian, kalau ibu setiap malam, karena di sini kula lailatin di Ramadan, setiap malam baca Quran, maka sama dengan seperti amalannya Nabi di depan malaikat Jibril. Mulia sekali.
kebiasaan ini kemudian dikembangkan oleh salafus saleh, bahwa ulama-ulama salaf itu memperbanyak bacaan Al-Qur'annya di dalam sholat maupun pada kesempatan lain. Bahkan di Masjidil Haram itu kan 1 bulan itu khatam kan, karena 1 malam itu 1 juz. Nah itu kalau diterapkan di Masjid Indonesia nggak laku. Iya. Nggak laku. Mau diajak baca surat Al-Bayyinah saja sudah oleh kedengannya itu kan ya yang pendek-pendek. Juz 30. Pakai hemat juz 30. Idola. Ya itulah. Ustaz yang baik. Kalau imamnya baca ayat panjang itu ditindaki sopo imamnya. Wah, Besok nggak lagi kita tidak masjid. Kalau imamnya pendek-pendek, nah ini bolos saya. Itulah. Ya baik. Sekarang yang keempat, syarul maghfirah. Ini yang harus membangun tekad, harus membangun tekad. Ramadan itu bulan penuh ampunan. Ada 2 hadis, bedanya cuma soma sama koma. Hadis ini man soma, barang siapa yang berpuasa. Ada lagi hadis man koma, barang siapa yang menghidupkan malam, mendirikan malam, sholat malam. Itu lanjutan hadisnya sama. Yang man soma ya Ramadana imanan dan seterusnya. Man koma juga Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Jadi yang soma berarti puasa di siang hari. Allah berikan ampunan. Itu baru puasanya. Belum taklimnya, belum baca Quran, belum sedekahnya, belum ngirim takjil dan buka kepada jamaah masjid, panti asuhan, yatim piatu, belum bekerjanya, belum ngajarnya. Semua amalan orang berpuasa di siang hari itu menjadi kafarat dosa, menjadi penghapus dosa. Malamnya man qoma, siapa yang menghidupkan malam, apa itu dengan sholat malam, apa itu tadarus, apa itu iktikaf, apa itu mungkin amalan-amalan lain, diskusi atau apa ya, baca buku misalnya, itu malam hari Pak. Maka juga menjadi kafarat dosa. Bahkan di luar Ramadan Rasulullah pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Salat fardu 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa-dosa yang dilakukan antara masa tersebut. Jika dosa-dosa besar dijauhkan. Jadi selama tidak berbuat dosa besar, maka dosa-dosa kecil antar waktu sholat itu diampuni Allah. Antar waktu Jumat diampuni, antar Ramadan ke Ramadan diampuni, sebatas dosa kecil. Sedangkan dosa besar harus taubatan nasuh. Harus taubatan nasuh. Nah, oleh karena itu dosa ini harus kita sikapi dengan tekad. Jangan sampai dosa terbawa. Bangun tekad, jangan sampai dosa terbawa. Mumpung bertemu dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, kita selesaikan dosa kita dengan Allah.
kita selesaikan kesalahan dengan sesama manusia agar jangan sampai dosa terbawa. Karena Allah menyediakan media penghapus dosa, yaitu salah satunya adalah puasa, kemudian istighfar, kemudian taubatan nasuh. Maka jangan sampai dosa terbawa. Mengapa? Kalau sampai dosa terbawa mati, resikonya sangat besar. Sesudah mati itu tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Waktu tobat itu berakhir ketika nyawa Anda di kerongkongan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan bahwa ketika ruh itu dicabut oleh malaikat Israfil, itu melalui 4 tahap. Tahap yang pertama dari ujung kaki sampai ke lutut. Tahap yang kedua dari lutut sampai ke pusar. Tahap yang ketiga dari pusar sampai ke rongkongan. Nah, saat nyawa ada pada tahap pencabutan ketiga, itulah pintu tobat ditutup. Padahal manusianya belum mati, masih ada 1 tahap pencabutan lagi. Itu pintu tobat sudah tertutup. Maka resiko sekali kalau sampai dosa terbawa mati, karena sesudah mati tidak ada lagi waktu untuk tobat. Karena itu taubatan qoblal maut itu menjadi tobat. Tobat sebelum mati. Nah, apa yang terjadi kalau dosa terbawa mati? Pembersih dosa di akhirat tidak ada lagi kecuali api neraka. Karena itu lebih ringan menyelesaikan dosa di dunia daripada menyelesaikan dosa di akhirat. Karena itu yang harus diwaspadai adalah dosa dengan sesama manusia. Kalau dosa dengan Allah itu relatif mudah, karena Allah itu sudah berjanji, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya kami mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah jangan. Dan ampunan Allah itu tidak terbatas. Nah, yang agak beresiko itu kalau kesalahan terjadi dengan sesama manusia. Kemudian ada rasa dendam, kemudian ada rasa gengsi, kemudian ada rasa macam-macam. Itu seringkali menghambat untuk minta maaf atau saling bermaaf. Padahal resiko kalau sampai kesalahan dengan sesama manusia tidak termaafkan, Allah itu hanya mengampuni dosa yang terjadi antara hamba dengan Allah. Sedang kesalahan yang terjadi di antara sesama manusia, Allah tidak ikut campur untuk menyelesaikan. Manusia yang bersangkutan harus menyelesaikan dengan saling bermaaf. Karena itu dosa-dosa yang terkait dengan ya sesama manusia itu harus diperhatikan, jangan sampai numpuk-numpuk, apalagi kemudian dendam. Dendam itu sangat tidak rasional. Dendam itu sangat membahayakan. Apalagi sumpahnya sampai 7 keturunan gak akan dimaafkan, itu ngeri sekali. Nah, maka ambil makna Ramadan adalah syahrul maghfirah, bangun tekad jangan sampai dosa terbawa mati. Baik dosa dengan Allah maupun dosa dengan sesama manusia. Yang kelima, syahrul rahmah, bulan penuh limpahan rahmat dari Allah. Karena Allah menurunkan aneka rahmat yang tidak dijumpai di luar Ramadan. Pintu-pintu kebaikan yang mengantarkan kepada surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Maka peluang ini jangan disia-siakan. Ambil contoh ya, kalau ada pengumuman
diskon, big sale, itu kan cepet-cepetan, ya kan? Tapi kenapa kalau Allah menyediakan bulan yang penuh rahmat kok tidak berbondong-bondong? Padahal pintu-pintu kebaikan itu dibuka lebar, pintu-pintu kejahatan ditutup rapat. Karena apa? Orang yang berpuasa totalitas menunjukkan ketahatannya kepada Allah. Karena itu bulan rahmat ini harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk meraih cinta dan kasih sayang Allah. Di luar Ramadan saja berlaku hukum. Artinya rahmat Allah itu jumlahnya 100. Satu rahmat itu diberikan kepada seluruh makhluknya di muka bumi. Walaupun hanya satu rahmat, seluruh makhluk tidak pernah bisa menghitung jumlah rahmat Allah. Walaupun cuma satu rahmat. Sedangkan yang 99 itu rahimnya Allah yang nanti diberikan di akhir hanya kepada orang beriman. Nah, dalam hadis qudsi dijelaskan dengan rahmat yang satu saja, induk ayam itu mengangkat kaki-kakinya dan meletakkan kembali penuh dengan hati-hati agar tidak menginjak anak ayam. Dengan rahmat yang satu itu tidak hanya diberikan kepada manusia, tapi babonnya ayam, babon, tahu babonnya? Ayam babon. Begitu telurnya netes, itu dia jalannya hati-hati agar apa? Kakinya tidak menginjak anak ayam. Itu karena rahmatnya Allah. Nah, maka kalau ayam saja takut menginjak anaknya, nah kalau penguasa menginjak-injak rakyat, derajatnya lebih rendah daripada ayam. Ayam saja bertelur, ya, memberi manfaat. Nah kalau penguasa kerjanya cuma menzolimi rakyat, membohongi rakyat, menipu rakyat, memanipulasi hak rakyat, bagi sembako kalau ada pemilu, setelah itu nggak bagi-bagi lagi. Nah kalau seperti itu, maka itu Syahrul Rahmah ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian karena Allah itu melimpah ruahkan rahmatnya di bulan Ramadan, maka orang yang berkelimpahan rahmat harus membangun kebersamaan dengan siapapun, di mana rahmatnya Allah disebarluaskan oleh orang yang menerima rahmatnya Allah. Maka menjadi kewajiban kita untuk tidak hanya menerima rahmatnya Allah, tapi lantas tidak berbagi dengan sesama, harusnya berbagi. Karena itu syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi bagaimana rasa syukur itu bisa dirasakan oleh orang lain. Maka menerima rahmat Allah harus segera berbagi, agar orang yang itu bagi itu juga ikut merasa syukur seperti yang kita rasakan. Itu namanya watak altruistik. Karakter altruistik ikut merasa sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Itu implementasi Syahrul Rahmah. Kemudian Syahrul Najat, bulan pembebasan dari siksa neraka. Allah menjanjikan pengampunan dosa-dosa dan membebaskan diri dari siksa api neraka bagi yang berpuasa karena iman dan semata-mata mengharap ridhonya Allah. Jadi itu bulan Ramadan itu peluang berbuat jahat itu ditutup rapat, tapi hanya khusus bagi orang yang puasa. Bagi orang yang nggak puasa, meskipun bulan Ramadan disebut
syarrun najat, ya tetap saja digoda oleh setan, nafsunya berapi-api, membara, dan seterusnya. Maka semua fasilitas, apa syarrul Quran, apa syarrul tilawah, apa syarrul najat, ini hanya untuk orang yang puasa, orang yang beriman, dan seterusnya. Maka Ibu, di bulan Ramadan, setan dibelenggu itu hanya untuk yang berpuasa. Sedangkan yang tidak puasa, ya tetap digoda setan. Bahkan yang tidak puasa itu bisa berperilaku lebih daripada setan. Ini kalimat setan. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Itu kalimat setan. Selama ini kan hormatilah orang yang berpuasa, tapi muncul spanduk hormatilah orang yang tidak berpuasa. Ibu, menghormati itu kan kepada orang yang patut dihormati karena dia terhormat. Nah, kalau menghormati orang yang tidak terhormat, apa yang patut? Tapi dituntut di era multikulturalisme sekarang. Jadi bukan mereka yang toleransi kepada kita yang disuruh mentolerir orang yang tidak puasa, bahkan disuruh menghormati. Itu kalimat setan. Kalimat setan. Jadi syarrun najat ini harus mengantarkan kita membebaskan diri dan keluarga dari azab api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang ketujuh, syahrul id, bulan yang berujung, bulan yang ada finishnya, dan finish itu ditandai dengan hari raya. Ramadan disambut dengan kegembiraan dan diakhiri dengan kegembiraan pula yang disebut dengan Idul Fitri, dan yang merayakan termasuk orang fakir dan miskin. Maka Ibu, orang yang akan mendapat Id atau Idul Fitri hanyalah orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa, dia tidak beridul fitri. Yang tidak berpuasa, ya cuma merayakan hari raya Idul Fitri. Atau yang tidak puasa itu ikut berlebaran. Ya, lebaran itu silakan dipakai oleh mereka yang tidak puasa. Tapi bagi orang puasa sebaiknya menggunakan istilah Idul Fitri, bukan lebaran. Jangan mempopulerkan kata lebaran, tidak ada hubungannya dengan puasa itu. Orang yang berpuasa beridul fitri, kembali suci. Lebaran tidak mengembalikan kita pada kesucian. Istilah lebaran itu lebar ruh, lebar itu ugrah, lebar itu buyar, kokot, buluk tikar. Itu lebaran. Islam tidak mempopulerkan kata lebaran. Yang dipopulerkan sejak zaman Rasul sampai hari kiamat itu Idul Fitri. Itu baku, gak usah dirubah-rubah dan gak usah ikut melatah lebaran-lebaran, baju lebaran, kue lebaran, jilbab lebaran, bros lebaran, sepatu lebaran, masakan lebaran terus, gak pernah nyentuh Idul Fitri. Padahal pasangannya puasa itu Idul Fitri, bukan lebaran. Apalagi pesta lebaran di masjid bersama monyet-monyet itu. Hari raya puasa masih tengah-tengah bulan, sudah ada spanduk-spanduk pesta lebaran di masjid bersama monyet-monyet itu. Ya. Nah itu
pertahankan syarul ilmi, populerkan kata-kata ilmu fikri. Gak pas kalau mempopulerkan kata lebaran, karena kata lebaran gak ada hubungannya dengan puasa. Kata lebaran dia dirayakan oleh yang tidak puasa. Bahkan yang tidak puasa itu biasanya lebih heboh daripada yang puasa. Bulan Ramadan gak puasa, tapi bajunya heboh sampai cap-capnya belum digelengkan. Saking hebohnya. Nah, kita harus tetap tawadhu. Kalimat-kalimat yang kita gunakan kalimat Islami itu original. Gak usah ngikut-ngikut yang namanya. Dan tidak gaya menggunakan kata lebaran ini. Tidak gaya. Yang lebih steril itu adalah ini. Nah, yang kedelapan, Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Bulan ini umat Islam dianjurkan banyak bersedekah, terutama untuk meringankan beban fakir dan miskin. Berbanyak sedekah. Rasulullah SAW itu memberi teladan terbaik sebagai orang yang paling dermawan pada bulan ini. Ini hadis yang bisa kita jadikan rujukan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wadanan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khairi minarihi al-mursal. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di dalam kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan pada saat Jibril menemuinya. Maka pada saat Jibril menemuinya, ketika itu beliau Nabi SAW lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Ibu bisa bayangkan angin yang berhembus itu kayak apa? Ya, angin yang berhembus bisa kencang sehingga dermawannya Rasul itu meningkat. Atau angin yang berhembus itu menyejukkan. Karena apa? Karena Rasul mengeluarkan sedekah lebih dari kebiasaan. Karena itu kita bisa membuktikan kedermawanan orang di bulan Ramadan itu meningkat pesat dibanding luar Ramadan. Buktinya apa? Kalau Ramadan tiba itu masjid-masjid pada menyelenggarakan takjil dan berbuka, dan dananya mesti dari jamaah. Ada yang mengedarkan lampu permohonan, ada yang lewat rekening, ada lewat macam-macam. Dan itu 1 bulan penuh takjil buka. Dan kalau 10 hari terakhir itu ada lagi acara sahur bersama. Apalagi panti asuhan. Panti asuhan itu kalau Ramadan ini banjir makan. Itu rezekinya anak-anak yatim. Saya pernah punya pengalaman. Saya bawa sapu manci guling ke panti, karena saya juga pengurus panti. Saya bawa guling. Maunya saya ajak makan bareng-bareng habis tarawih. Ternyata anak-anak gak ada yang datang. Di ruang makan itu gak ada yang datang. Terus saya tanya yang datang, kenapa teman-teman gak kesini? Terus saya datangi, kenapa? Ayo makan. Sudah kenyang Pak. Loh, tapi makan apa? Nanti ada yang ngasih Kentucky sama pizza. Dalam hati saya, pengurusnya aja gak pernah makan. Kamu kok sampai kekenyangan makan itu, alhamdulillah dari segitu. Sekarang
dipanasi gulai ini untuk makan sahur ya. Luar biasa. Panti asuhan itu rezekinya. Dan tidak hanya yatim fakir miskin juga kebagian rezeki karena syarujud bulan menempa dermawan. Maka bersyukurlah kalau kita ini ya punya rasa sifat dermawan kepada sesama. Dan waspada itu jangan sampai, jangankan di Ramadan, di luar Ramadan saja tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak boleh membiarkan orang lain dalam kondisi kelaparan atau kesulitan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, "Man amana bihi man bata sab'an wa jaru jalur wa ya'lamu bi." Tidak termasuk orang yang beriman kepadaku kalau semalaman tidur nyenyak karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa ya'lamu bi, dia tahu tapi tidak mau tahu. Artinya apa? Orang itu kalau egois, individualis, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh orang lain, terutama tetangganya. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW, orang itu tidak termasuk orang yang beriman kepada-Mu. Dengan kata lain, tidak diakoni sebagai umat Nabi Muhammad. Mengapa? Karena membiarkan tetangganya sampai nggak bisa tidur karena kelaparan. Bahwa ya dia tahu tapi tidak mau tahu. Nah, persoalannya kalau tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, lantas jadi umatnya siapa? Di akhirat ikut barisan mana? Karena masing-masing Nabi itu nanti diikuti oleh umat mereka masing-masing. Nah, kalau seorang umat tidak diakui sebagai umat para nabi, lantas di sana nanti mengikuti siapa? Jadi fatal itu. Nah, itu kesempatan ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang ke-9, sahyu sober yang agak berat. Puasa itu bulan melatih kesadaran. Rasulullah SAW dalam riwayat Salman Al-Farisi, Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan bahwa syahru sabr, bulan Ramadan itu bulan melatih sabar. As-sabru sawabul jannah, sabar itu balasannya adalah surga. Jadi betapa tingginya penghargaan Allah kepada orang yang sabar. Yang langsung sabar itu balasannya adalah surga. Karena memang untuk menjadi orang sabar itu tidak mudah. Untuk jadi orang sabar itu perlu latihan panjang. Itu pun kadang-kadang masih muncul ketidaksabaran dalam hidup. Sampai ada kata-kata sabar itu ada batasnya. Padahal mestinya sabar itu tidak ada batasnya. Selama orang itu masih mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti dia sudah sabar. Karena kalau sudah agak sabar, dia nggak ngomong lagi begitu. Bisa ngomong begitu karena dia masih sabar. Andai kata nggak sabar, dia nggak ngomong lagi juga. Jadi itu sabar ini luar biasa. Dan nilai sabar di hadapan Allah itu ya, balasannya dilipat ganda. Misalnya ibu sering kan baca walana berluarnaku bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsi minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Allah itu menurunkan ujian, musibah, bentuknya macam-macam. Ujung ayatnya wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar menghadapi ujian tadi itu. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza sabaru musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini
Itulah kriteria sabar. Apabila menerima musibah, mengembalikan seluruh musibah itu kepada Allah. Sesungguhnya kami miliknya Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itulah kriteria sabar. Sekarang Bapak siri sobirnya mana? Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Maksudnya apa? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 fasilitas yang disediakan Allah bagi orang yang sabar. Itu apa? Ulaika alaihim sholawatun. Ulaika alaihim sholawatun. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu yang akan diberi penghormatan dan kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan diberi petunjuk. 3: penghormatan, kasih sayang, sama petunjuk. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka sabar ini, kata Dr. Yusuf Qaradawi, merupakan energi spiritual. Maka kekuatan spiritual para nabi-nabi, terutama ulul azmi, itu kekuatannya pada sabar. Tidak lazim kok ujian yang diberikan Allah kepada nabi-nabi yang tergabung ulul azmi itu enggak luar biasa. Nah, itulah sabar di bulan Ramadan bisa kita tempat dengan baik. Sekarang yang ke-10, Syahrullah, bulannya Allah, karena di dalamnya Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang berpuasa. Ada hadis qudsi, langsung aja yang lengkap. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'in hadin bidri. Qala Allah azza wa jalla ila saumah fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang memberi ganjarannya. Jadi puasa itu untukku dan aku sendiri yang ngatur pahalanya. Berarti apa? Pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tidak mengikuti tabel, tidak mengikuti tabel. Kalau tabel pahala itu kan seperti yang di sini kan, satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 ila sauma, kecuali puasa. Allah sendiri yang mengatur puasa. Berarti gak mengikuti tabel. Tabelnya sholat, kalau sendirian 1, kalau berjamaah 27 kan. Kalau sholat berjamaah di bulan Ramadan tidak mengikuti 1 sendiri, kalau sendiri 1, kalau berjamaah 27, mungkin 27 juta, 27 miliar dan sebagainya. Itu pelipatan penghargaan dari Allah. Karena itu iman-iman itu kalau Ramadan ini ya disia-siakan sementara amalan dilipat gandakan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, firman Allah Ta'ala yang menyatakan dan akulah yang memberi ganjarannya merupakan penjelasan yang nyata tentang kebesaran karunia Allah dan melimpahnya balasan pahalanya, karena sesungguhnya orang yang mulia dan dermawan jika mengabarkan. Jadi begini, orang mulia dan dermawan itu kalau menghabarkan kemuliaan dan kedermawanannya pasti baik, pasti di tempat. Nah,
Kalau Allah dan Rasul yang mengabarkan seperti ini, pasti ada kebaikan yang kita terima. Bahwa dia sendiri yang akan menanggung balasannya, ini menunjukkan betapa besar kadar balasan yang dia persembahkan dan betapa luas pemberian yang dia berikan. Jadi Ramadan adalah bulan yang sangat padat makna, yang semuanya bermuara kepada kemenangan, yaitu apa? Kemenangan Muslim yang berpuasa dalam melawan hawa nafsu, egoisitas, keserakahan, dan ketidakjujuran. Sebagai bulan jihad, Ramadan harus dimaknai dengan menunjukkan prestasi kinerja dan kesolehan individual dan kesolehan sosial. Itu saja Ibu yang dapat saya antarkan dalam kajian siang ini, 10 kebaikan bulan Ramadan. Ini baru bulannya ya, belum amal-amal. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Tidak ada. Ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya teman, dia punya ibunya sekitar sudah usia 70 lebih. Ibunya ini sudah dibilang pikun, itu sudah enggak kenal anaknya, sampai katanya dirujuk ke rumah sakit jiwa, Ustaz. Berarti anak-anaknya ini sudah enggak punya kewajiban untuk ganti puasa ya, Ustaz. Dan itu bayar fidyah, soalnya dilihat anak-anaknya semuanya itu berhasil, sukses gitu loh, Ustaz. Mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, melihat orang tua seperti itu, justru anak-anak harus semakin meningkatkan kedekatannya, meningkatkan kasih sayangnya, dan harus dijaga, jangan sampai terusik keikhlasan di dalam menemani, melayani orang tua yang sudah pikun. Jadi kalau situasinya kayak gitu, maka status ibu ini sudah pikun. Nah, pikun itu sudah udzur syar'i, boleh nggak puasa. Maka kalau ibu ini masih punya harta kekayaan, seyogyanya hartanya digunakan untuk membayar fidyah. Atau andai kata harta kekayaannya biarlah disimpan aja untuk ibu, anak-anaknya yang berinisiatif membayar fidyah, itu jauh lebih mudah. Jadi tetap anaknya harus mendampingi penerapan syariat membayar fidyah itu. Kenapa? Oh enggak, kalau sudah bayar fidyah nggak perlu puasa lagi. Salah satu aja. Dan seyogyanya anaknya tidak membayar puasa yang ditinggalkan oleh ibunya, karena fa'idatu min ayamin ukhor, boleh diganti hari lain yang mengganti yang tidak puasa itu. Jadi kalau ibunya nggak puasa, ayahnya nggak puasa, tidak lantas anak-anaknya mempuasakan, tidak. Sebaiknya bayar fidyah aja lebih praktis. Seperti itu, kan ini kesempatan yang luar biasa bagi seorang anak untuk meraih surga. Ada lagi? Baik. Terima kasih. Sudah nggak ada. Ada, Ustaz, ada. Ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau saya amalan-amalan apa untuk orang tua yang sudah meninggal? Soalnya gimana ya, Ustaz? Karena seorang TNI itu biasanya kan sulit juga ya untuk tumakninah masalah ibadah, itu aja. Terus kemudian untuk sholat-sholat dan lain sebagainya, itu gimana? Kalau seperti ahli warisnya itu harus seperti apa?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu riwayat, ja'a rajulun ila Rasulillahi faqala hal birri man al-baqiya min birri abawayna ba'da mauti. Datang seorang pemuda menghadap Rasul bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada kesempatan buat kami untuk berbakti kepada kedua orang tua sedang kedua orang tua kami sudah meninggal dunia? Qala na'am. Rasul menjawab, iya masih ada. Qala, Rasul bersabda, as-sholatu alaihima, doakan kedua orang tua. Jadi mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kedua orang tua. Yang ketiga, wal infatu ahdihima, menyempurnakan niatan, nazar, keinginan yang belum sampai, sudah keburu wafat. Wa infatu ahdihima, jadi menyempurnakan, menunaikan niat, nazar, cita-cita yang belum sampai. Itu anak yang harus melakukan. Yang keempat, wa ikramu shadiqina, memuliakan teman-teman dekat orang tua, memuliakan, menghormati sahabat karib orang tua yang sekarang disebut dengan soulmate. Selain soulmate, besti. Wa ikramu shadiqin. Yang kelima, wasilaturahim la tusallu ila bihima, nyambung silaturahim dengan keluarga orang tua. Jangan sampai dengan wafatnya orang tua lantas silaturahim dengan kerabat menjadi putus. Jangan sampai. Maka menjaganya itu dinilai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu begini. Antara as-sholatu alaihima dan wal istighfaru lahuma itu beda. Kalau as-sholatu alaihima itu mendoakan mereka seperti ibu mendoakan orang tua, Allahumma fir lahu warhamhu. Mudah-mudahan dosa amalnya diterima Allah, kemudian dosanya diampuni oleh Allah. Seperti itu. Allahumma fir li almarhum, siapa gitu ya, warfaq darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa hlufhu fi aqibihi. Jadi itu, ya Allah, ampunilah dosa almarhum siapa, warfaq darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya di dalam kuburnya, lapangkanlah kuburnya dan terangilah perjalanan. Itu doa. Sedangkan yang memohonkan ampun untuk kedua orang tua, ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, atau Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu. Jadi ada 5 kesempatan anak bakti kepada kedua orang tuanya apabila orang tuanya sudah meninggal. 5 itu. Dan kalau ibu mengamati karena bapak ibu waktu dinas dulu mungkin masih sholatnya bolong-bolong, ibu gak punya tanggungan untuk melaksanakan sholat. Gak usah nembeli sholatnya orang tua yang bolong-bolong, karena kita gak punya kewajiban untuk nembel yang bolong-bolong itu. Ya. Kita diperintahkan untuk mendoakan aja, mohonkan ampun agar amal ibadahnya diterima Allah. Dan yang penting lagi adalah orang-orang yang dulu pernah bergaul itu gak
hutang, juga tidak ada tanggungan yang berkaitan dengan kesalahan. Saya kira gitu ya Bu. Apa Ustaz? Nyambung pertanyaan. Ini yang yang ketiga, menyempurnakan keinginan orang tua itu selama tidak melanggar syariat ya Ustaz. Karena kan kayak saya ini kan orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah itu kan identik dengan kejawen yang pernah katanya mendengar kalau almarhum itu berwasiat untuk memasang nisan. Kalau di Jawa Tengah kan ijing ya Ustaz. Itu kan nggak harus dilaksanakan ya Ustaz. Jadi gini, niatan yang harus wa infadu ahdina, melanjutkan niat, keinginan, nazar tentu yang baik-baik. Karena la ta'ata fi maksiatillah, tidak boleh ditaati kalau perintah itu maksiat kepada Allah. Saya pernah menyelesaikan masalah di daerah saya di Lamongan itu. Ada Pak Haji yang waktu menjelang sakit, menjelang ajal itu pesan sama keluarganya, boleh aku mati sembelihnya sapi pitung dino pitung bengi. Jadi setiap hari minta disembelihkan sapi sampai 7 hari. Nah, begitu wafat, keluarga bingung. 7 sapi itu berapa biayanya? Sementara harta yang ditinggalkan boro-boro 7 sapi, 2 sapi aja nggak nutup. Nah, terus berarti kan repot kan? Nah, saya diajak diskusi dengan keluarga, saya bilang wasiat itu wajib ditunaikan, tapi yang sesuai dengan syariat. Walaupun wasiat tapi bertentangan dengan syariat, la ta'ata fi maksiatillah, tidak boleh taat terhadap perintah yang berhubungan dengan maksiat. Jadi akhirnya diputuskan, ya sudah, nggak usah dituruti wasiatnya. Terus saya bilang, kalau bapak ibu nggak menuruti wasiatnya, justru menyelamatkan yang wasiat, karena wasiatnya jelek, wasiatnya tidak bagus. Gitu ya, Bu. Jadi nggak usah terbayang-bayang, kok aku ditakbir dengan tak izin gitu. Nggak ada, nggak akan nabi gitu. Sambut. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ibu-ibu diparingi sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sempurna, sehingga keistimewaan, keutamaan, berkah dan ridho Allah bisa kita dapat secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.